Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasanya sebagai seorang dosen, sebelum masuk pada perkuliahan, maka kami harus membaca dulu RPS, rencana pembelajaran semester. Saya Nasir Muna, SKMS MKS, akan pada semester ini, semester genap, akan membawa materi mata kuliah tentang komunikasi perawatan. Ini jumlah SKS, 2 SKS. Kami tim, yaitu Nujar dan SC SPD MKS sebagai koordinator mata kuliah, dan saya Nasir Muna SKMS MKS sebagai anggota. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan buat mahasiswa bahwa deskripsi singkat mata ajar adalah mata kuliah ini membahas tentang konsep, prinsip, dan teknik komunikasi terapeutik serta hambatannya untuk diterapkan dalam melaksanakan asuhan perawatan kepada klien pada berbagai tingkat usia, bayi, anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Klien dengan kebutuhan khusus keluarga, kelompok, dan masyarakat, serta klien gangguan jiwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan derajat kesehatan. Yang berikut bawah kita lihat tentang capaian pembelajaran. 1. Mahasiswa mampu menguasai konsep dan prinsip dan teknik komunikasi terapeutik serta hambatannya yang sering ditemui dalam pelaksanaan asuhan perawatan. 2. Mahasiswa mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien dan memberikan informasi yang akurat kepada klien dan atau keluarga, pendamping, penasihat tentang rencana tindakan perawatan yang menjadi tanggung jawabnya. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar komunikasi. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan komunikasi terapeutik. 5. Mahasiswa mampu melakukan komunikasi terapeutik pada setiap tahapan proses perawatan. 6. Mahasiswa mampu melakukan komunikasi terapeutik pada bayi dan anak. 7. Mahasiswa mampu melakukan komunikasi terapeutik pada remaja. 8. Mahasiswa mampu melakukan komunikasi terapeutik pada orang dewasa. 9. Mahasiswa mampu melakukan komunikasi terapeutik pada lansia. 10. Mahasiswa mampu melakukan komunikasi terapeutik pada pasien dengan kebutuhan khusus. 11. Pasien mampu melakukan komunikasi terapeutik pada keluarga, kelompok, dan masyarakat. 12. Mahasiswa mampu melakukan komunikasi terapeutik pada pasien dengan masalah fisik. 13. Mahasiswa mampu melakukan komunikasi terapeutik pada pasien dengan gangguan jiwa. Ya, jadi di dalam proses perkuliahan itu ada kriteria yang kita nilai. Ada beberapa ada standar penilaian. Ya. Pertama itu UTS 40%, UAS 40%, kehadiran 100%. Tugas 100%, jadi totalnya adalah 100%. Nah, terus ya, ini dalam proses pembelajaran ada metode pembelajaran. Ya, ada metodenya dengan ceramah, tanya jawab, role play, penugasan kelompok. Nah, ini masuk dalam
evaluasi pembelajaran, masuk dalam proses kriteria penilaian tadi. Ya. Saya kira itu ya. Jadi menjadi suatu pemahaman buat kita semua sehingga kita bisa sama-sama belajar sesuai dengan pedoman RPS yang saya susun. Nah, saya berharap semuanya bisa aktif kuliah, kita bisa diskusi, bisa tanya jawab, dan tugas-tugas bisa diselesaikan. Karena sekali lagi itu masuk dalam unsur penilaian. Nah, selanjutnya nanti kita akan bertemu di pertemuan berikutnya terkait dengan bahan kajian yang nanti kami akan sampaikan pada saat kuliah nanti. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, wasyukurillah, hari ini kita jumpa kembali dalam rangka perkuliahan. Mata kuliah yang saya bawakan adalah mata kuliah terkait dengan komunikasi robotik. Ya. Jadi komunikasi robotik ini ya, ini bukan lagi hal baru buat Anda ya. Iya. Apakah Anda sudah sering mendengar kata robotik? Iya. Sudah ya? Iya. Nah, coba kalau begitu saya mau tanya, siapa yang tahu robotik? Apa robotik? Ya. Saya komunikasi terapeutik ini komunikasi yang ditujukan kepada pasien dengan tujuan untuk penyembuhan, Pak. Ya. Satu lagi yang lain coba. Ya Pak, saya Pak komunikasi terapeutik itu berkomunikasi kepada pasien dengan tujuan untuk mengobati pasien Pak. Ya baik ya, jadi terapeutik artinya sebagai penyembuhan. Jadi mengobati. Ya. Banyak kita bahas pada materi ya. Terima kasih ya. Jadi ternyata ada waktu pertemuan yang kedua ya. Dan Anda sudah mengerti tentang robotik itu apa ya. Ya, ada beberapa pakar yang mengatakan terkait dengan pengertian komunikasi robotik. Menurut A.S. Homby 1974, robotik merupakan kata sifat yang dihubungkan dengan seni dan penyembuhan. Ya benar ya? Jadi hubungan dengan seni untuk mendapatkan suatu penyembuhan. Maka dapat diartikan bahwa robotik adalah segala sesuatu yang memfasilitasi proses penyembuhan. Benar ya? Ya. Oke. Selanjutnya, menurut Jubiliana 2017, komunikasi robotik adalah komunikasi yang terjadi dengan baik. Dengan baik, artinya apa? Ada yang sifatnya komunikatif, ya, yang bertujuan untuk menyembuhkan atau setidaknya dapat melegakan serta pasien merasa nyaman dan akhirnya mendapat kepuasan. Ada lagi menurut Pianto 2016, komunikasi robotik adalah kemampuan atau keterampilan perawat untuk membantu klien beradaptasi terhadap stres, mengatasi gangguan psikologis, dan belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain. Yang berikut juga ada menurut Suwanto 1694, komunikasi robotik adalah komunikasi yang direncanakan, secara sadar, bertujuan dan kegiatannya dipusatkan untuk semua pasien. Ya. Yang berikut ada lagi menurut Schwartz dan Sunden, komunikasi robotik adalah
cara untuk membina hubungan yang terapeutik, di mana terjadi penyampaian informasi dan pertukaran perasaan dan pikiran dengan maksud untuk mempengaruhi orang lain. Ya. Jadi kalau Anda komunikasi dengan siapapun, ya, entah dengan masyarakat yang sehat, yang sakit, itu sudah pasti akan mempengaruhi orang lain. Ya kan? Contoh misalnya, Anda ada pasien yang sakit, saat Anda datang di ruangan pasien itu, Anda dengan sabar melayani dia, dengan tekun mau merawat dia, ini akan terbina apa? Maka akan terjadi hubungan apa? Hubungan terapeutik. Ya kan? Jadi ada hubungan terapeutik itu. Ya. Jadi komunikasi ini harus dibangun dulu dengan hubungan saling percaya. Ya, hubungan saling percaya. Di mana terjadi penyampaian informasi dan pertukaran perasaan. Jadi ada informasi yang disampaikan dulu, terus melibatkan perasaan dan pikiran. Ya. Tidak serta-merta langsung dengan pasien, misalnya, buka bajumu, saya mau suntik. Itu kan berarti bukan terapeutik namanya, ya. Berarti ada salam dulu, ya. Salam terapeutik namanya, selamat pagi, Pak, Bu, kenalkan, nama saya, misalnya Putra, saya perawat ruang internal yang bertugas merawat ibu selama 8 jam misalnya. Ya, apakah ibu bersedia? Itu satu komunikasi yang dapat membawa perasaan pasien untuk menyenangkan dan bisa memberikan suatu penyembuhan buat pasien. Ya. Yang berikut menurut pakar yang lain, ada lagi yang lain, ya. Menurut Suryani, ya, Suryani 2005 ya. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dilakukan atau direncanakan untuk tujuan terapi. Seseorang penolong atau perawat dapat membantu klien mengatasi masalah yang dihadapinya melalui komunikasi. Kalau ada masalah, kalau Anda tidak komunikasi, pasti Anda tidak tahu apa yang dihadapi oleh pasien itu. Ya, kalau ada komunikasi yang baik, pasti Anda akan mengetahui apa masalahnya, sehingga akan Anda bisa memberikan komunikasi terapeutik. Ya, dengan demikian pasien akan menyenangkan. Kalau pasien senang, apa yang terjadi pada pasien tersebut? Pasti ada perasaan ingin sembuh, ya. Oke, ya. Jadi itu tadi komunikasi terapeutik oleh beberapa ahli, ya, beberapa pakar, yang mana kita bersama tujuannya adalah untuk mengarah pada penyembuhan. Jadi berdasarkan paparan tersebut di atas, secara ringkas definisi komunikasi terapeutik adalah sebagai berikut. Nah, sebagai berikut, ya. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi interpersonal antara perawat dan klien yang dilakukan secara sadar ketika perawat dan klien saling melalui dan memperoleh pengalaman bersama yang bertujuan untuk membantu mengatasi masalah klien serta memperbaiki pengalaman emosional klien yang pada akhirnya dapat sesuatu penyembuhan, ya kan? Ya. Jadi kalau Anda perawat dengan sikap yang tidak bagus, ya, tidak santun, komunikasinya juga tidak bagus, itu pasti akan mempengaruhi penyembuhan pasien. Jadi komunikasi terapeutik terjadi apabila didahului dengan
hubungan saling percaya antara perawat dan klien. Ya. Dalam konteks pelayanan keperawatan kepada klien, pertama klien harus percaya bahwa perawat mampu memberikan pelayanan perawatan dalam prestasi keluarga. Ya. Di situ Anda harus juga mempunyai sifat terapeutik supaya perawat yakin ya bahwa Anda ini bisa memberikan penyembuhan buat pasien. Kalau Anda punya komunikasi tidak terapeutik, sikap tidak terapeutik, mana mungkin pasien mau sembuh? Yang mungkin pasien akan berkata, saya tidak mau dirawat oleh perawat itu. Saya mau dirawat oleh perawat yang sana misalnya. Kenapa? Karena dia mempunyai komunikasi yang bagus, sikap yang bagus, etika yang bagus, dan mempunyai sopan santun. Ya. Demikian juga perawat harus dapat dipercaya dan diandalkan atas kemampuan, ya, kemampuan yang telah dimiliki. Perawat juga itu harus mempunyai kemampuan yang dimiliki. Ya, kalau Anda tidak mempunyai kemampuan, itu pasti pasien akan dia tidak yakin itu. Apakah dia tidak percaya itu ya? Apakah perawat ini mampu merawat saya enggak? Ya, mampu dia merawat saya. Ya, tapi misalnya Anda sebagai perawat minimal tahu tentang perawatan dasar, ya, perawatan dasar yang berhubungan dengan tensi dulu, bagaimana cara manage pasien, bagaimana cara melakukan pengukuran suhu, ya, bagaimana cara mengukur kecepatan nadi, bagaimana cara mengukur pernapasan, ya. Dan itu Anda harus kuasai yang normalnya seperti apa. Misalnya pernapasan normal, berapa kali per menit? Coba. Berapa kali? 12 sampai 20 kali per menit sampai istirahat. Istirahat, baik. Berapa dari normal kamu? Sampai? Ya. Ingat itu ya? Berapa tegangan darah normal? Berapa? Bagaimana teorinya kan? Berapa normal tegangan darah normal? Ya, Devan. Oke, baik. Itu harus diingat ya. Nah, inilah pengetahuan dasar yang Anda miliki. Nanti kalau misalnya Anda tidak tahu, begitu Anda tanya si pasien bertanya, berapa tegangan darahku? Ya, Anda katakanlah, tegangan darahmu ini 120. Pasien kembali bertanya, apakah itu normal? Anda lihat tidak normal. Pasien bukan lagi, jangan panik dan cemas. Ya, itu. Jadi harus memang betul-betul kuasai pengetahuan dulu yang dimiliki. Ya, jangan coba-coba satu pasien kalau memang tidak kompeten, ya, tidak memiliki pengetahuan, ya. Iya, Pak. Ya. Jadi yang berikut perawat harus mampu memberikan jaminan Atas kualitas pelayanan perawatan agar klien tidak ragu, tidak cemas, pesimis dan skeptis dalam memberikan pelayanan perawatan. Ya, itu tadi. Kalau Anda memang tidak punya kompetensi, tidak punya ilmu, dia ragu dia. Ini, maaf Bu Suster, saya tidak mau dirawat oleh ibu. Saya mau dirawat yang lain aja. Ya. Jadi dimanapun Anda berada itu, dimanapun Anda merawat pasien, siapkan dulu Anda punya pengetahuan. Ya, pengetahuan. Ya. Nanti kalau tidak tahu di rumah sakit sana, coba tanya lagi pada perawat yang senior. Perhatian semua, mohon perhatian ya. Ini komunitas terapeutik sebagai tanggung jawab perawat. Ya, perawat harus memiliki tanggung jawab moral yang tinggi, yang didasari atas sikap peduli dan penuh kasih sayang. Ya kan? Ya. Serta pada saat ingin membantu orang lain untuk tumbuh dan berkembang. Ini dulu yang Anda munculkan dalam Anda punya diri. Ada rasa kasih sayang kepada pasien. Ya. Oke.
sebagai seorang beragama, perawat, tidak dapat bersikap yang tidak peduli terhadap orang lain dan seorang pendosa apabila perawat mementingkan diri sendiri. Ya, sebagai seorang perawat, sebagai seorang beragama, perawat tidak dapat bersikap tidak peduli terhadap orang lain dan seorang pendosa apabila perawat mementingkan diri sendiri. Ya, kalau misalnya begini ya, Anda tahu itu perawat itu pasien dia nakal, sering masuk ke tempat-tempat yang tidak baik, dan Anda tahu dia sering berbuat dosa, jarang sholat. Ya, jangan Anda pikir seperti itu. Jangan Anda mementingkan diri sendiri. Untuk apa saya melakukan seperti itu? Hanya berdosa, sering berbuat dosa, tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah. Itu dihilangkan itu. Hilangkan, karena sesungguhnya adalah seorang perawat tidak melihat itu. Itu perawat melihat manusia secara utuh, ya, secara psikososial, apapun agamanya, apapun budayanya, apapun sosialnya, apapun perbuatannya, tetap dia adalah manusia sebagai ciptaan Allah, hamba Allah, ya, oke. Sampai sini ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Benar? Ya. Sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Putra Aditya dengan akhirnya ke-92 Pak. Saya ingin bertanya, kenapa komunikasi itu sangat penting Pak? Terima kasih. Ya. Pertanyaan yang bagus. Kenapa? Komunikasi sangat penting. Komunikasi apa sangat penting ya? Iya Pak. Saya kira tadi saya sudah jelaskan tadi kan? Nah, apa? Kenapa penting? Supaya pasien merasa nyaman agar terjadinya penyembuhan secara pasti pasien dengan komunikasi terpenting pasien menjadi nyaman, cemas bisa hilang dan mempercepat proses penyembuhan. Yang keempat adalah mencegah terjadi kesalahan pemberian obat, pemberian medis. Ya, oke, kasih lagi. Silakan. Bertanya, jika seorang pasien berkata, saya takut operasi besok, bagaimana kalimat tanggapan yang paling tepat bagi perawat? Ya, itu wajar ya, itu suatu hal yang memang sering dialami oleh pasien-pasien yang mau operasi. Pasti ada kecemasan yang tinggi ya. Jadi kita harus fokus pada cemasnya itu. Ya. Bagaimana cara mengatasi itu? Sudah pasti kita lihat ada 3 tahap. Pertama, tahap pre-operasi, ya. Sebelum operasi. Ya, itu kan pasti berpikir, saya mau operasi. Dari pada saat pre-operasi itu, Anda, apa tugasnya perawat? Anda menjelaskan, Anda memberikan edukasi buat pasien tersebut bahwa ini penyakitnya bapak atau ibu ini, misalnya ABP ya, apendicitis. Anda jelaskan tentang dia punya prosedural operasi, ya, terus tentang cara operasi dan efek daripada operasi itu, ya. Jadi Anda bisa meyakinkan pasien bahwa operasi itu sebut itu nanti di sayap. Nah itu tidak nyeri, nanti di sayap tidak nyeri, dan nanti selama berada di dalam operasi itu Anda akan ditemani oleh perawat profesional, dokter yang ahli. Ya, yang berikut ada risiko kalau tidak dioperasi. Apa yang terjadi? Misalnya ABP tadi dapat terjadi perforasi, ya, operasi. Kalau perforasi maka operasi lebih besar lagi. Ya, jadi dia bisa pecah dan sehingga
tapi kotoran yang bisa menyebar, bisa bertumbuh ke dalam perut, ya, besar lagi. Yang berikut Bapak, saat operasi itu nanti di kamar operasi itu kan apa namanya? Situ Anda pada saat dibius itu ada dua, apakah dia bius lokal atau total, kan? Ya. Jadi kalau dia bius lokal, ya Anda bisa ajak komunikasi, ya, ajak komunikasi sambil memberikan usapan-usapan, ya, gitu. Terus nanti kalau ada tindakan, Anda bilang, Bu, ini kami mau suntik obat ini, Ibu jangan takut, karena kali obatnya ini bagus, tidak sakit, tidak nyeri, ya. Yang berikut lagi, Ibu insya Allah selama operasi Bu, Ibu terpantau, nanti kami melihat di layar monitor, bahwa Ibu punya jantung segini, bahwa Ibu punya Ibu punya denyut jantung normal, kan begitu ya. Ibu punya pernapasan normal, ya, jelaskan buat dia, ya. Setelah operasi pasti ada luka kan, luka. Nanti ada nyeri dulu, ada nyeri ya. Nanti sampaikan Ibu nyerinya itu, nanti dikasih obat, ya, kasih obat untuk menghilangkan nyerinya. Setelah itu nanti Anda ajarkan tentang teknik relaksasi napas dalam, bagaimana cara menghilangkan nyeri. Yang berikut adalah nanti perawatan luka secara steril, ya, gitu. Jadi nanti Bu, ini luka harus dirawat baik-baik. Kalau tidak banyak nanti bisa infeksi, ya, dan bisa bertambah besar lukanya dan akan menyebabkan luka yang lama sembuh, ya. Dan nanti Ibu minum obat secara teratur. Ya, kalau begitu luka segitu pasien tenang nggak? Tenang nggak? Nyaman nggak? Pasti pasien mau dioperasi. Oke, ya. Ada yang Ivan? Saya Pak. Silakan. Bagaimana jika dalam proses sementara komunikasi itu kita mendapatkan seorang pasien yang arogan dan dia mengintimidasi ke seorang perawat? Apakah kita seorang perawat harus meladeni dengan memberikan komunikasi yang baik atau kita membiarkan saja gitu? Oh baik, makasih ya. Iya Pak. Kalau pasien mengamuk saja. Iya Pak. Ya, mengamuk, tapi dia sadar kan? Iya Pak. Sadar ya? Ya. Dia sakit, memang dia sakit ya? Iya Pak. Tapi dia tidak melayani. Iya. Entah mungkin itu dari keluarganya yang arogan atau pasiennya Pak. Pasien organ, Iya. ya. Oh, seperti itu Anda berikan selfie dulu, tapi dengan jaga jarak, ya. Ya, jaraknya minimal 1 meter, Pak. Ya, artinya apa untuk menghindari sampai dia mengambil kamu berlari dengan sendiri. Kamu tetap jelaskan buat dia bahwa ini kalau Bapak tidak diobati, ya, tidak dirawat, akan berdampak berlanjut, seperti itu kan, Bapak bisa tambah sakit, ya. Kalau dia belum, pokoknya Anda harus berbuat bagaimana supaya terjadi hubungan saling percaya. Kalau hari itu belum bisa, tindakan dulu. Kembali ke Anda punya tempat, nanti besok lagi ketemu lagi dia. Setiap hari dia terus sampai terjadi hubungan saling percaya. Ini terjadi pada pasien-pasien gangguan jiwa, ya. Jangan ditinggalkan, tidak boleh. Karena anak perawat, jadi tetap kalau sudah terpenting tetap jalan terus, ya. Ya sampai terjadi hubungan saling percaya. Gitu ya. Iya Pak. Oke, ya. Saya kira cukup ya. Cukup. Ya. Semoga menjadi apa ya, benar-benar menjadi pengetahuan dan bisa diaplikasikan di tatanan perawatan nanti, pelayanan dan di masyarakat. Ya. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan berikut ya. Saya kira cukup ya. Demikian. Terima kasih. Saya akhiri dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.